Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Aku yang Sudah Lama Hilang, Panduan Perjalanan Menemukan Diri di Tengah Kehidupan Dewasa yang Membingungkan. Karya Nago Tejena, Magister Psikologi, Psikolog. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, saya tetap menyarankan kepada teman-teman untuk membeli bukunya agar kalian bisa mendapatkan indahnya membaca buku ini secara langsung, sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada sang penulis yang telah membuat karya buku yang sangat inspiratif ini. Kalian dapat membeli bukunya di toko buku kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih. Bab 2, Kamu Boleh Mendendam. Berhenti dan merenung. So, how does that make you feel? Kamu pernah menonton film atau seri TV dengan adegan pertemuan si karakter dengan seorang psikolog. Kemudian, kemungkinan besar kamu pernah mendengar kalimat tersebut. Itu adalah pertanyaan yang disampaikan oleh psikolog setelah klien menceritakan pengalaman buruk yang menimpanya. Biasanya, percakapan ini terjadi dalam sebuah ruangan konseling yang nyaman, lengkap dengan sofa panjang yang empuk, sebuah penggambaran sesi terapi yang sering muncul di budaya pop. It's a classic for a reason. Ada alasan kenapa pertanyaan tersebut sering muncul dalam sesi-sesi antara psikolog dengan kliennya. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang mengundang kita untuk berhenti sejenak dan melakukan sesuatu yang jarang kita lakukan, merenung. Benar juga ya, bagaimana perasaanku saat itu? Apa aku sedih, marah, atau jangan-jangan kecewa? Kenapa aku tidak pernah mempertanyakan ini sebelumnya? Honestly, it's because life doesn't give us much of chance to do that. Kita jarang berhenti dan merenung tentang hal apa yang baru saja menimpa kita. Entah seperti apa awal mula kejadian tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap diri kita, serta apa yang harus kita lakukan setelahnya. Semua kita abaikan, alih-alih memprosesnya, kita dipaksa untuk move on, menelan seluruh perasaan kita mentah-mentah, dan segera beranjak menuju urusan selanjutnya. The world doesn't care about your feeling. They expect you put on a fake smile and carry on. Ketika sedang memulai perjalanan untuk menemukan diri sendiri, kamu tidak boleh mengabaikan perasaan-perasaan ini. Justru kamu harus menjadi orang pertama yang peduli terhadap perasaanmu sendiri. Because if you don't, things could get really ugly. Tentang perasaan, manusia memiliki rentang perasaan yang luas. Mungkin kamu sudah familiar dengan emosi-emosi dasar yang sering muncul dari dalam diri kita, seperti senang, sedih, marah, jijik, takut, ataupun terkejut. Tetapi kita juga bisa memiliki perasaan-perasaan yang sedikit lebih rumit, seperti frustasi, cemas, bosan, muak, gugup, terharu, kecewa, heran, dan masih banyak lagi. Secara definisi, perasaan adalah bentuk respon kita terhadap suatu situasi. Perasaan merupakan bagian yang normal dari kehidupan menjadi manusia. Wajar bagi kita untuk menemukannya, baik dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Meskipun demikian, entah kenapa kita selalu enggan untuk bersentuhan dengan perasaan. Setelah kutelusuri, terdapat beberapa alasan yang membuat manusia enggan untuk bersentuhan dengan perasaan-perasaan tersebut. Pertama, jelas karena tidak semua perasaan itu nyaman untuk dimiliki. Perasaan seperti marah, sedih, kecewa, atau frustasi terasa tidak mengenakan. Kemunculan perasaan ini menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri, baik secara fisik maupun psikis. Kita mulai merasakan kegelisahan dalam tubuh. Pikiran kita menjadi susah fokus dan kabur. Segala urusan personal dan profesional jadi terhambat. Pokoknya merepotkan. Tidak heran
kita enggan untuk memiliki dan menampung perasaan ini. Kedua, lingkungan juga tidak nyaman saat menerimanya. Kamu bisa membayangkan bagaimana perasaanmu sendiri apabila di tengah sebuah acara gathering, tiba-tiba ada orang yang berteriak dan marah-marah. Atau mungkin ketika ada orang yang hadir di pernikahan temanmu dengan banjir air mata sebagai bagian dari lingkungan dalam situasi ini. Kira-kira bagaimana reaksimu? Bingung, gelisah, atau khawatir? Yang jelas tidak tenang. We become allergic to our own feeling, and it's ironic. Akhirnya kita pun lebih memilih untuk memendam, dan terus memendam. Tidak lagi menyampaikan apa yang kita rasakan kepada lingkungan. Tidak lagi membiarkan ekspresi perasaan muncul di wajah. Bahkan tidak lagi berusaha mengenal perasaan apa yang sedang bergejolak di dada. Kita berusaha untuk menghindar dari masalah yang bisa terjadi di luar sana, tanpa sadar kalau kita sedang menimbun masalah baru di dalam diri. TikTok, apakah kamu pernah bertemu dengan orang yang mudah marah karena hal kecil? Entah itu karena botol minum yang tak sengaja terjatuh, lampu merah, dan kemacetan yang luar biasa, atau candaan teman tongkrongan yang sedikit di luar batas. Hal tersebut memang mengganggu, tapi seharusnya tidak sampai membuat meledak. Besar kemungkinan orang itu sebenarnya tidak sedang terganggu dengan hal-hal kecil tersebut. Lalu, apa yang terjadi? Hal-hal kecil tersebut menjadi alasan bagi dia untuk mengeluarkan kemarahan atas hal lain dalam hidupnya. Hal-hal yang jauh lebih besar, tapi tidak memiliki tempat penyaluran. Mungkin promosi jabatan yang ia harap-harapkan tiba-tiba pupus begitu saja tanpa alasan yang jelas. Mungkin hubungan dengan pasangannya harus berakhir karena kehadiran orang ketiga. Mungkin seluruh tabungan yang ia kumpulkan hilang begitu saja karena investasi yang ceroboh. Segalanya sedang kacau. Kita bisa membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi orang tersebut. Atau mungkin kamu pun pernah berada di situasi yang serupa. Situasi yang terus-menerus menumpuk perasaan negatif dalam diri kita. Layaknya keran air yang terus menyala, mengisi kantong perasaan kita sedikit demi sedikit. Perasaan-perasaan yang dipendam ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Ia akan tetap ada di dalam diri kita selama belum diproses. Suatu hari nanti, kantong perasaan ini akan penuh dan meluap. Tinggal menunggu waktu untuk meledak. Tik-tok, tik-tok. The clock is ticking and you are running out of time. Ledakan perasaan bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Seringkali terjadi di waktu dan tempat yang tidak kita inginkan. Teriakan yang memekakan telinga, air mata yang berlinang, keheningan yang menyakitkan, layaknya ledakan api yang membara. Tidak ada orang yang mau berada di sana, termasuk dirimu sendiri. Sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Insiden tersebut telanjur terjadi dan sudah menyakiti banyak orang. Teman, pasangan, keluarga, orang-orang sekitar yang tentu berharga bagimu. Kamu pun kebingungan, tidak paham apa yang baru saja terjadi. Malu dan merasa bersalah. Kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana akhirnya? Kamu memendam kembali perasaan tersebut, kemudian mengulangi pola yang sama. Hakikat perasaan. Perkara mengenai perasaan ini memang membingungkan. Memendam salah, meledak juga salah. Ketika kita tidak memahami hakikat perasaan dengan baik, akan sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam siklus yang destruktif. Pertanyaannya, apa yang seharusnya kita lakukan untuk lepas dari siklus ini? Before I give you the answer, let's dig deeper about the root of our emotion. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, perasaan merupakan sebuah bentuk respon kita terhadap suatu situasi yang kita hadapi. Di balik respon yang kita berikan tersebut, terdapat informasi di dalamnya. Informasi mengenai apa? Pemaknaan kita terhadap situasi tersebut. Ketika merasa senang, artinya kita sedang mendapatkan sesuatu yang penting. Ketika merasa sedih, artinya kita sedang kehilangan sesuatu yang berharga.
Ketika merasa marah, artinya kita sedang bertentangan dengan seseorang. Ketika merasa takut, artinya kita sedang berhadapan dengan ancaman yang besar. Setiap perasaan berusaha mengajarkan kita sesuatu tentang diri kita sendiri. Inilah yang membuat perasaan menjadi bagian hidup yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita. It's normal for us human to have feeling. Bukankah aneh? Bukankah aneh kalau kamu tidak sedih saat orang tuamu meninggal? Bukankah aneh kalau kamu tidak murka saat diberhentikan dari ke tempat kerja tanpa alasan? Bukankah aneh kalau kamu tidak kecewa apabila dikhianati oleh teman terbaikmu? Manusia seringkali terlalu mendewakan logika. Kita takut memiliki perasaan akan menghalangi diri kita untuk berpikir kritis dan logis. Padahal dengan turut mempertimbangkan perasaan dalam proses kita berpikir, kita bisa membuat keputusan. Kita bisa membuat keputusan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya menilai berdasarkan situasi yang ada, tapi juga menimbang pemaknaan diri kita terhadapnya. Logika memang penting, tetapi perasaan juga tak kalah genting. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Rangkul perasaan tersebut. Embrace the emotion. Aku ingin berteriak sekencang mungkin. Hari ini aku sedang tidak ingin bertemu siapa-siapa. Ingin rasanya segera pulang lalu menangis sampai puas. Kita selalu mengatakan bahwa perasaan negatif itu tidak nyaman, padahal tanpa kita sadari ada bagian dari diri kita yang ingin merangkul perasaan tersebut, mengenai perasaan yang muncul, menyelami dan memaknai keberadaannya serta hanyut sebentar dengan rasa yang ada. Sebab sebenarnya sehat secara mental bukan hanya tentang merasakan perasaan positif. Sehat secara mental juga berarti mampu untuk merasakan perasaan negatif. Lalu bagaimana cara untuk merangkul perasaan tersebut? Aku tanya balik, kamu maunya bagaimana? Ketika berbicara tentang perasaan, kita berbicara tentang suatu pengalaman dan pemaknaan yang personal. Tidak ada rumus yang mutlak untuk merangkul perasaan. Kamu bisa menangis sendirian di kamar, kamu bisa menyalurkan lewat olahraga, kamu bisa menuangkan perasaanmu ke dalam lukisan, kamu bisa menuliskan perenunganmu di jurnal, kamu juga bisa berkeluh kesah kepada teman. Bukan apa yang harus dilakukan, melainkan apa yang mau dilakukan. Bukan apa yang benar dilakukan, melainkan apa yang nyaman dilakukan. Satu cara yang cocok untuk kita belum tentu cocok untuk orang lain. Satu cara yang cocok saat ini belum tentu cocok lain kali. Find a way to let the feeling flow within you and eventually out of you. Dengan merangkul perasaan secara sadar sesuai dengan tempat dan waktu yang kita tentukan sendiri, maka kita akan terhindar dari luapan ataupun ledakan perasaan yang liar dan tak terkontrol. Ini adalah kunci untuk memproses segala jenis perasaan yang sedang menumpuk pada diri kita. Apakah termasuk perasaan yang jahat? Ya, terutama perasaan yang jahat. Dendam jangan dipendam. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang sedikit pelik. Aku harap siapapun yang membaca bisa memahami maksud yang berusaha aku sampaikan. Karena kalau tidak, aku bisa dituduh menasehati yang tidak-tidak. Now we got that out of the way, let's get started. Dendam, perasaan yang muncul ketika kita telah diperlakukan dengan tidak adil oleh orang lain. Manusia sering melabeli dendam sebagai sesuatu yang jahat. Ketika perasaan ini hadir dalam diri kita, biasanya akan langsung muncul pertentangan dari lingkungan. Sudah, maafkan saja, mendendam itu gak baik loh. Jadi orang gak boleh dendaman, nanti dosa. Ikhlaskan saja, lagi pula kejadiannya sudah lama. Tidak hanya lingkungan, kadang kita sendiri pun merasa seperti orang jahat karena memiliki perasaan ini. Kita berpikir kalau kita memang baik, seharusnya kita bisa segera memaafkan dan mengikhlaskan mereka yang telah memperlakukan diri kita secara tidak benar. Akhirnya rasa bersalah pun muncul, padahal manusiawi bagi kita untuk punya perasaan dendam.
Bayangkan apa yang kamu rasakan apabila hak keluargamu baru saja dirampas, atau ketika kamu ditinggal tanpa alasan oleh orang yang kamu cintai, atau mungkin saat kamu diperlakukan di depan umum oleh orang yang tidak menyukaimu. Bukankah justru aneh kalau kita baik-baik saja? Perasaan dendam memang wajar muncul di sana. Jadi, apabila saat ini kamu memang belum ikhlas memaafkan seseorang, tidak masalah. Karena mungkin kamu memang sedang perlu merangkul dendam ini. Untuk apa? Kembali memahami pemaknaan kita terhadap situasi yang tidak adil tersebut. Hal-hal penting apa yang telah direnggut dari kita? Siapa saja mereka yang berpotensi mengancamnya? Apa yang perlu kita lakukan untuk menjaganya? Semua perlu kita tanyakan untuk mengenal dan memahami diri kita lebih lanjut. Apabila memaksakan diri untuk segera memaafkan, kamu bisa merusak proses ini. Akibatnya malah bisa buruk di kemudian hari. Kita perlu merangkul perasaan terlebih dahulu sebelum bisa melepaskan. Ketika saat ini kamu melarang dirimu untuk mendendam, suatu saat nanti kamu juga akan melarang dirimu untuk memaafkan. Jangan salah, aku tidak sedang menyuruhmu untuk melakukan balas dendam. Yang namanya tindakan nyata seperti balas dendam tentu akan memiliki konsekuensi apabila dilakukan. Apa bisa melegakan? Mungkin, tetapi terkadang juga bisa menimbulkan masalah baru. Tetapi kalau hanya untuk memiliki dan merangkul perasaan dendam, silahkan lakukan. Ingat, ini bukan ajakan untuk menendam. Ini merupakan ajakan untuk memvalidasi perasaan dendam yang memang muncul dari dalam dirimu. Sambut perasaan ini dengan tangan terbuka, biarkan dirimu memilikinya. Apabila suatu hari kamu merasa siap untuk melepaskannya, lakukan juga dengan ikhlas. Kekusutan. Oke, kini kamu paham tentang mengapa penting bagi kita untuk memperhatikan perasaan yang muncul di dalam diri. Tetapi, apa hubungannya dengan perjalanan menemukan diri sendiri? Mari kita coba bayangkan skenario berikut. Kamu baru saja putus dari sebuah hubungan jangka panjang, bukan sekedar hubungan biasa, melainkan hubungan dengan cinta pertama yang kamu temui saat SMA. Kalian sudah menjalani hubungan ini selama 7 tahun dan sudah banyak momen berharga yang kalian lalui. Kencan pertama, berkenalan dengan keluarga satu sama lain, wisuda bersama, dan seterusnya. Tetapi sayangnya ternyata lamanya pacaran tidak menjamin hubungan ini akan terus bertahan selamanya. Seiring waktu, kalian menyadari bahwa terdapat perbedaan mendasar pada diri kalian. Dari nilai-nilai keluarga kalian, pilihan hidup kalian, sampai rencana kalian terhadap masa depan. You both want different things in life. Unknowingly, you are in the way of each other. Akhirnya kalian pun memutuskan untuk berpisah. Waktu pun berselang. Kini kalian sudah memiliki hidup masing-masing, tapi entah kenapa kamu masih saja teringat dia. Di setiap pertemuan dengan orang baru dalam hidupmu, wajahnya masih ada di benak. Di setiap momen sulit dalam hari-harimu, kamu mengharapkan kehadirannya. Tidak masuk akal, seharusnya aku sudah move on, pikirmu. Kamu pun berusaha menegaskannya dengan cara memaksa diri untuk masuk ke hubungan baru. Tapi ternyata kamu tidak bisa menikmati hubungan baru tersebut. Celakanya kamu memaksa diri lebih jauh lagi. Kamu merasa dengan berkomitmen lebih jauh, kamu akan bisa melupakan yang lama. Akhirnya, hubungan baru ini pun melangkah begitu saja ke jenjang yang lebih serius. A recipe for a big disaster in life. Perhatikan bahwa setiap kali kita menolak suatu perasaan, akan ada sebuah lapisan perasaan palsu yang menutupi perasaan kita yang sebenarnya. Mulut menolak padahal hati masih berharap. Kaki berlagak move on padahal hati masih menunggu. Pola ini tidak hanya terjadi di satu aspek diri saja, melainkan hampir di semua aspek kehidupan kita. Lama-kelamaan lapisan semakin banyak menumpuk dan menjadi rumit, berbelit, hingga akhirnya kusut. Menolak perasaan artinya menolak kesempatan untuk memahami diri.
Ketika sudah kusut, kamu tidak tahu lagi alasan sebenarnya dari kemarahanmu atau kesedihanmu. Akibatnya, kita pun semakin bingung, jauh, dan asing terhadap diri kita sendiri. Oleh karenanya, kita perlu mengurangi kekusutan ini dengan mulai jujur terhadap perasaan kita sendiri. Kupas selapis demi selapis, singkirkan penolakan yang tidak perlu. Kurangi konflik perasaan dalam diri dengan mengakui dan merangkul perasaan apapun yang muncul dari dalam diri kita. Kita sudah selangkah lebih dekat dalam perjalanan menemukan diri sendiri. Aku dan perasaanku. Perasaanku bukanlah aku. Kalimat ini sering kali diucapkan orang-orang, terutama apabila ada perasaan negatif yang dirasa mengganggu. Kalimat yang diharap bisa menyadarkan kita agar tidak larut dan terbawa dengan perasaan yang hadir, biasanya digunakan sebagai pengingat atau mantra pribadi. Pernyataan tersebut ada benarnya, diri kita memang tidak sepenuhnya ditentukan oleh perasaan kita. Tetapi kadang, pernyataan tersebut bisa menimbulkan konflik baru di dalam diri. Kita jadi menganggap bahwa perasaan merupakan suatu hal yang sepenuhnya terpisah dari diri kita, dan kehadirannya harus diusir karena mengganggu. Meski beberapa perasaan kadang terasa tidak nyaman, tapi perasaan tetap perlu untuk dirasakan. Segala tindakan untuk memendam, menolak, menghindar, mengendalikan, atau mengusir perasaan malah akan menimbulkan ketidaknyamanan baru yang tidak perlu. Manusia tersiksa bukan karena memiliki perasaan negatif. Manusia tersiksa karena tidak mau sepenuhnya menerima perasaan negatif sebagai bagian dari diri. Perasaanmu adalah bagian dari dirimu. Terimalah dengan sepenuh hati. Setiap perasaan memiliki alasan yang sah atas kehadirannya. Setiap perasaan berusaha mengajarkan sesuatu tentang diri kita. Sebagai manusia, kita membutuhkan pembelajaran tersebut. Untuk apa? Memahami diri kita lebih dalam, sehingga kita bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Being a human is not about maximizing positive feeling, nor about minimizing negative feeling. Being a human is about living to the fullest experience all kind of feeling, positive or negative. Biarkan perasaan-perasaan itu datang, hadir, dan berputar di kehidupan kita yang singkat ini. Lalu ketika suatu hari nanti perasaan-perasaan tersebut juga hendak pergi, biarkanlah. Telah usai saya bacakan bagian buku ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di bagian buku selanjutnya. Sampai jumpa.